Pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari manajemen waktu yang buruk. Di sini mungkin ada yang merasa kalau manajemen waktunya masih buruk. Yuk kita simak ya, apa saja sih dampaknya yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita. Yang pertama, kualitas tidur yang tidak baik. Jika kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik, dengan efisien dan efektif, pasti akan membuat jadwal tidur kita menjadi berantakan ya. Kenapa sih seperti itu? Nah, misalkan nih, ketika kita diberikan suatu pekerjaan atau tugas dengan jadwal waktu tertentu, tapi kita malah menundanya. Kita malah melakukan aktivitas yang lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Alhasil, ketika sudah mendekati tenggat waktu atau deadline-nya, kita malah menghabiskan waktu bersantai kita untuk mengerjakan tugas tersebut, mengerjakan deadline tersebut, atau yang biasanya kita kenal dengan sebutan lembur. Nah, biasanya untuk lembur ini pastinya akan memakan waktu istirahat kita, sehingga bisa mempengaruhi waktu atau kualitas tidur kita. Dampak manajemen waktu yang buruk nomor 2 yaitu kesehatan terganggu. Nah, ternyata kesehatan juga bisa terganggu loh teman-teman dari akibat manajemen waktu yang buruk. Kenapa demikian? Nah, kaitannya ini juga sama ya pada kualitas tidur yang buruk. Ketika kita kurang tidur atau kurang istirahat, pastinya akan membuat kesehatan menjadi terganggu. Nah, maka dari itu, teman-teman perlu untuk melatih sedikit demi sedikit manajemen waktu yang dimiliki. Selanjutnya, terburu-buru. Terburu-buru ini menjadi salah satu dampak yang mungkin paling sering dirasakan oleh orang-orang yang mengatur waktunya kurang baik ya. Karena biasanya orang-orang yang seperti demikian itu melakukan tugasnya atau pekerjaannya ketika sudah mendekati tenggat waktu, sehingga pastinya akan mengerjakannya secara terburu-buru. Nah, selanjutnya hasil pekerjaan yang kurang maksimal. Nah, dengan kondisi badan yang kurang fit atau mengerjakannya dengan terburu-buru, akhirnya kita hanya memperhatikan waktu yang tersisa. Dengan demikian, pastinya juga hasil kerja kita tidak akan bisa maksimal. Maka dari itu, penting sekali untuk kita memiliki manajemen waktu yang baik untuk bisa memberikan hasil kinerja yang optimal dan juga maksimal. Selanjutnya, kehidupan menjadi tidak seimbang. Nah, dampak ini terjadi ketika seseorang melakukan pekerjaannya tetapi tidak bisa memaksimalkan waktunya. Alhasil, pekerjaan itu tidak bisa selesai dengan tepat waktu. Kemudian, pekerjaan itu bisa melewati batas waktu yang telah ditentukan. Akhirnya, kehidupan pribadi pun harus dikorbankan. Contohnya, seperti mengambil waktu pribadi kita atau jam istirahat kita. Nah, selanjutnya meningkatnya stres. Meningkatnya stres ini bisa terjadi karena seseorang tidak bisa memaksimalkan waktunya dengan efektif. Nah, kemudian hal ini juga bisa terjadi karena seseorang itu tidak tahu harus mengatur mana yang harus diprioritaskan dan juga mana yang tidak. Selanjutnya, terlalu banyak rencana. Ternyata terlalu banyak rencana atau yang biasa kita sebut dengan over planning ini bisa terjadi karena seseorang itu malah terlalu fokus merencanakan aktivitas-aktivitas yang akan dia lakukan atau terlalu fokus menyusun agenda-agendanya. Nah, sehingga tidak ada eksekusi. Alhasil yang terjadi hanyalah seseorang akan berkutat terus dengan rencana tetapi tidak ada aksinya. Selanjutnya, perfeksionis. Nah, perfeksionis dalam beberapa hal seperti mengatur waktu itu justru bisa menjadi hal yang buruk loh ternyata. Karena pada dasarnya seseorang yang ingin terlalu sempurna tetapi tidak pernah ada habisnya. Seperti itu. Biasanya kalau kita merasa selalu ingin sempurna, perfeksionis, itu malah tidak ada habisnya. Nah, dengan perfeksionis, akhirnya kita akan terus berkutat dengan pekerjaan yang hanya di situ-situ saja, tapi tidak berpindah ke tugas yang lainnya.
Nah, makanya penting juga ya untuk teman-teman mungkin yang merasa dirinya terlalu perfeksionis, diturunkan sedikit ya. Kita juga dalam bekerja tidak perlu terlalu perfeksionis karena hal tersebut akan bisa membawa pengaruh buruk ke dalam kehidupan kita sendiri. Selanjutnya, penundaan. Menunda itu adalah sikap yang paling sering kita temui di dalam diri seseorang ya. Nah, penundaan ini seperti hama yang benar-benar membuat manajemen waktu kita berantakan. Nah, penundaan ini biasanya dilakukan karena sikap malas dan juga ketidakdisiplinan nih. Makanya di sini teman-teman harus disiplin, tidak hanya disiplin waktu ya, tapi juga disiplin dalam segala hal. Nah, selanjutnya terlalu banyak jadwal. Terlalu banyak jadwal yang direncanakan juga bisa menyebabkan mengatur waktu menjadi gagal. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kaitannya itu karena terlalu banyak jadwal ini adalah dengan skala prioritas, di mana seseorang memiliki manajemen waktu yang buruk, dia akan memasukkan segala kegiatannya, baik itu yang penting maupun yang tidak penting, kemudian di dalam waktu yang bersamaan juga. Padahal, seperti yang kita ketahui ya, kalau waktu yang kita miliki itu pasti terbatas. Makanya, untuk penjadwalan ini penting kita mengetahui menyusun prioritas mana yang harus kita dahulukan dan waktunya kapan saja. Selanjutnya yaitu kesalahan perencanaan. Bagaimana sih kesalahan perencanaan ini bisa terjadi? Kesalahan perencanaan ini bisa terjadi karena kurangnya pencarian informasi atau bisa juga karena seseorang yang tidak realistis dengan target yang ingin dicapai. Nah, makanya kita harus menentukan atau merencanakan target-target kita secara realistis dengan menyesuaikan kemampuan kita, apakah kita memang betul-betul bisa mencapainya atau tidak. Nah, itu dia untuk segmen kali ini yang membahas mengenai dampak-dampak buruk mengenai manajemen waktu yang tidak baik ya. Nah, jangan lupa untuk mengikuti segmen selanjutnya mengenai pengelolaan waktu untuk menambah kelengkapan dari tema kali ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti update dari Sekolah Kepribadian untuk terus meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan dari teman-teman. Salam sakti!